Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 kelas 7 SMP. Judul babnya itu adalah bilangan. Ini ada istilah bilangan dan angka. Apa itu perbedaan atau kesamaannya antara bilangan dengan angka? Kalau kita perhatikan pada gambar berikut, di sini ada foto, ada 3 anak kucing. Tapi di sini tidak ada angka 3. Tapi di sini anak kucingnya ada 3, 1, 2, 3. Lain lagi kalau di papan tulis misalkan nulis di foto ada 3 anak kucing. Di sini ada 3-nya, tapi anak kucing itu tidak ada. Terbayang dalam pemikiran kita bahwa di sebuah foto ada 3 anak kucing. Di sini ada angka 3-nya, tapi anak kucingnya yang tidak ada. Hanya ada bayangan kita saja. Perbedaan antara bilangan, ini bilangan. Jadi membilang 1, 2, 3. Kucingnya ada 3. Pada kalimat di foto ada 3 anak kucing, berarti hanya bayangan saja anak kucingnya, tapi ada angka 3-nya. Di sini ada 3, di sini adalah bilangan. Jadi 3 itu yang kenyataannya, itu bilangannya, membilang, bilangan. Sedangkan 3 ini lambang dari bilangan itu. Jadi yang dimaksud bilangan adalah menyatakan banyaknya benda yang real atau abstrak. Yang real ini misalkan kucing. Di sini kucing real ada ya, di rumah kalian atau di saya ada 3 anak kucing. Bagaimana yang abstrak? Yang abstrak itu misalkan di sini Rp75.000. Nah, rupiahnya ini adalah yang abstrak. Jadi kalau Rp75.000 berarti rupiahnya ada 75.000. Yang bagaimana bentuk rupiah itu tidak ada yang pernah tahu. Apa yang dimaksud rupiah? Rupiah adalah nilai tukar. Di kertas lain ya tergantung angkanya gitu. Jadi ini yang dimaksud abstrak. Kita tidak pernah tahu bentuk rupiah itu apa, tapi arti dari rupiah itu adalah nilai tukar yang berlaku di negara Indonesia. Sedangkan angka adalah lambang bilangan. Jadi yang 3 ini lambang dari bilangan yang ada di sini. Di 3 ini, 3 anak kucing ini lambangnya adalah angka 3 ini. Untuk Indonesia lambang 3-nya itu seperti ini. Jadi yang dimaksud angka adalah lambang dari banyaknya benda yang real maupun benda abstrak. Jadi di sini ada 3 anak kucing, di sini ada Rp75.000. Kalau kucing jelas real, kalau rupiah abstrak. Kita lanjutkan. Bilangan yang pertama ditemukan itu adalah bilangan kardinal, yaitu bilangan yang tunggal. Yang dimaksud dengan bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Misalkan di sini adik punya 3 pensil gambar. Jadi himpunan pensil gambar yang dipunya adik itu adalah 7. Kemudian bilangan asli. Nah ini bilangan asli sudah berurut. Kita sudah tahu yang dimaksud bilangan asli itu adalah bilangan yang dipakai untuk membilang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada yang dimaksud bilangan genap. Yang dimaksud bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 habis, 4 dibagi 2 habis dan seterusnya. Ini adalah bilangan genap. Kemudian ada yang namanya bilangan ganjil, yaitu bilangan yang sisa 1 bila dibagi 2. Jadi ini semua dibagi 2 itu sisa 1. Kalau bilangan genap digabungkan, ini lambang gabungan dengan bilangan ganjil, maka sama dengan bilangan asli. Kalau 1, 3, 5, 7 digabungkan dengan 2, 4, 6, 8 digabungkan, maka jadi bilangan asli. Kemudian kita mengenal juga yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, kecuali 1. Jadi 1 tidak termasuk bilangan prima. Jadi 2 hanya habis dibagi oleh 2, 3 hanya habis dibagi 3, 5 dibagi 5, dan terusnya. Kalau 9 itu kan selain dibagi 9 juga habis dibagi oleh 3. Jadi ada 2 pembagi kalau 9, jadi bukan bilangan prima. Kemudian ada yang dimaksud dengan bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan bilangan prima. Itu yang pada bilangan asli yang bukan bilangan prima itu namanya bilangan komposit 1, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi kalau digabungkan bilangan prima dengan bilangan komposit, maka akan menghasilkan bilangan asli. Kemudian ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Kemudian kita mengenal juga bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan cacah ditambah bilangan negatif. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ditambah bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa matematikanya sebutnya itu bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Jadi pembaginya tidak boleh 0. Contohnya 1/2,
3/5. Kemudian ada yang namanya bilangan irasional. Jadi bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B ini adalah bilangan irasional. Contohnya apa? Bilangan irasional itu adalah pi, akar 2, akar 5, akar 3, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari bilangan irasional. Pi itu kalau kita kenal itu di lingkaran adalah pembagian dari keliling lingkaran dibagi diameter lingkaran ya, yaitu 22/7. Tapi itu kan Pak, 22/7 itu A per B pecahan. 22/7 itu adalah bilangan yang mendekati ke nilai pi. Bilangan yang mendekati ke keliling lingkaran dibagi diameter. Tapi tidak pas itu. Tidak pas dengan 22/7 gitu. Yang namanya pi itu termasuk dalam bilangan irasional. Kemudian ada yang namanya bilangan real, bilangan nyata ya, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dengan garis bilangan. Kenapa Pak? Kan bilangan bulat bisa dinyatakan dengan garis bilangan tidak. Kalau bilangan bulat antara 0 dengan 1 ini misah. Jadi tidak nyambung. Kenapa misah? Karena belum dikenal di bilangan bulat ini, bilangan rasional, bilangan pecahan belum dikenal. Jadi antara 1 dengan 2, nilai 1,5, 1/4 itu tidak ada di bilangan bulat. Jadi misah, titik 1 dengan titik 2 itu tidak nyambung. Jadi tidak boleh bilangan bulat dan bilangan cacat atau bilangan asli dinyatakan sebagai garis bilangan. Garis bilangan hanya bisa dinyatakan oleh bilangan real, yaitu gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Baru bisa dinyatakan sebagai garis bilangan. Kemudian ada lagi bilangan imajiner, ya, bilangan namanya juga imajiner, imajinasi, hayalan, jadi bilangan hayalan. Jadi perlu juga kita ada yang namanya bilangan imajiner untuk menyelesaikan X kuadrat sama dengan min 1. Ini adalah bilangan imajiner. Akar dari min 2 ini adalah imajiner, bilangan imajiner. Jadi tidak ada hasilnya gitu kalau hanya mengandalkan angka-angka yang ada. Tapi kita tidak akan belajar sampai sini, paling sampai bilangan real saja ya. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Kemudian ada yang namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini adalah gabungan bilangan real dengan bilangan imajiner, maka akan kita dapatkan bilangan kompleks. Jadi struktur dari bilangan itu pertama adalah bilangan genap dengan bilangan ganjil yang sudah terstruktur ya. Jadi kalau bilangan kardinal itu belum masuk kepada struktur bilangan. Kalau bilangan genap ditambah bilangan ganjil itu akan menghasilkan bilangan asli. Kalau bilangan prima ditambah bilangan komposit itu akan menghasilkan bilangan asli. Jadi ini mau genap dengan ganjil jadi bilangan asli, prima dengan komposit juga menghasilkan bilangan asli. Kemudian kalau bilangan asli ditambah dengan 0, ini akan menjadi bilangan cacah. Kalau bilangan cacah digabungkan dengan bilangan negatif, maka akan jadi bilangan bulat. Kalau bilangan bulat digabungkan dengan bilangan pecahan, maka menjadikan bilangan rasional. Kalau bilangan rasional dengan bilangan irasional digabungkan, akan jadi bilangan real. Kalau bilangan real ditambah dengan bilangan imajiner, maka akan jadi bilangan kompleks. Inilah struktur dari bilangan. Secara lengkap sampai saat ini yang diketahui itu ini. Ataupun kalau diagram bilangan, dengan diagram kita buat diagramnya, maka kita ada himpunan bilangan genap dan ada himpunan bilangan ganjil. Kalau kita gabungkan, ini akan menjadi bilangan asli. Atau bilangan prima digabungkan dengan bilangan komposit juga akan menjadi bilangan asli. Jadi bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan komposit, bilangan prima itu adanya pada bilangan asli. Kalau bilangan asli ditambah dengan 0, maka akan jadi bilangan cacah. Kalau bilangan cacah ini ditambah dengan bilangan negatif, maka akan jadi bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ditambah bilangan pecahan, maka akan jadi bilangan rasional. Bilangan rasional ini ditambah dengan bilangan irasional akan jadi bilangan real. Bilangan real digabungkan dengan bilangan imajiner akan jadi bilangan kompleks. Semesta pembicaraannya pada bilangan itu secara yang paling lengkap itu adalah bilangan kompleks. Jadi semua bilangan-bilangan itu ada pada bilangan kompleks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.